Masih ingat kisah Nabi Musa nggak? Nabi Musa waktu tanya kepada Allah, ya Allah apa kau ngantuk? Nabi Musa belum pernah lihat Allah. Semua Nabi nggak ada yang lihat Allah. Yang lihat Allah nanti cuma penghuni surga. Dan nikmat terbesar di surga adalah melihat wajahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah karunia kita. Tidak ada Nabi yang melihat Allah SWT. Termasuk Nabi Muhammad SAW belum pernah lihat Allah. Makanya dalam hadis Bukhari pernah sekali Aisyah berkata, awal nikah dengan Nabi SAW tahun 2 Hijriah sebelum perang Badar, ya Rasulullah, apakah anda lihat Tuhan anda pada saat anda sedang mi'raj ke langit? Apa kata Nabi SAW? Allah itu cahaya, tes cahaya saya tidak bisa melihatnya. Nabi pun tidak lihat SAW. Belum ada yang lihat wujudnya Allah. Nanti hari kiamat itu pun di surga. Nabi Musa AS berkata melalui Jibril, saya ingin tahu apakah Allah itu mengantuk. Apakah engkau mengantuk ya Allah? Sampaikan pesan itu. Jibril AS jawab mengatakan, Tuhanmu memberikan salam kepadamu hai Musa. Dan kamu disuruh pegang segelas air. Jangan kamu pindahkan sampai Tuhanmu perintahkan. Baiklah, Nabi Musa pegang gelas. Dipegang dari pagi nih, disuruh pegang. Tidak ada wahyunya Allah datang. Nabi Musa patuh, pegang terus, nunggu sampai malam. Waktu sudah malam, karena kelamaan pegang gelas, ngantuk Nabi Musa. Begitu ngantuk, gelasnya jatuh, tumpah air. Pada saat itu Jibril AS datang. Wahai Musa, Tuhanmu berfirman kepadamu, kalau Allah Tuhanmu itu ngantuk sesaat, maka alam semesta ini seperti air di gelasmu. Berantakan semua. Allah maha sempurna, la ta'khuduhu sinatun, sina itu ngantuk, wala naum, apalagi tidur. Sifat zat yang maha sempurna, zat yang seperti ini layak untuk disembahin, dan itu cuma satu. Lalu dikatakan dalam ayat Al-Baqarah 163, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Gak ada yang layak disembah, dipatuhi, ditakutin, diturutin kecuali Dia. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ikhwas sekalian, apa contoh penyayangnya Allah? 50 tahun antum zina, taubat di umur 51 tahun diterima gak? Coba kalau kita punya pegawai sekali aja bohong, biar dia datang setelah itu pakai ijazah S3 tidak diterima lagi kerja. Ini orang 50 tahun bohong, taubat Allah ampunin. Fir'aun bukan cuma tolak ada Tuhan namanya Allah, ngaku Tuhan, saya ingin Allah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun? Idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha yatadhakkar aw yakhsha. Coba kalian berdua ke Fir'aun tuh dan ucapkan kepadanya kalimat yang baik-baik. Siapa tahu dia sadar. Allah masih sayang. Dalam sebuah riwayat Bukhari, bentuk kasih sayangnya Allah, ada satu orang dari Bani Israel selalu caci maki Nabi Musa. Begitu ketemu Nabi Musa dicaci maki, Taurat dicaci maki, Allah dicaci maki. Selalu begitu. Lalu Nabi Musa AS sabar, diajak berantem Nabi Musa. Nabi Musa nggak pernah tanggapin. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, tiap hari orang ini begitu. Ketemu Musa tanpa sebab, tanpa apa, benci Nabi Musa AS. Begitu sudah 5 tahun, Nabi Musa sudah nggak sabar, manusia. Dia bilang, ya Allah, ambil alih orang ini. Jibril AS datang, malam hari diminta sama Allah. Ini saya sudah nggak tahu hadapin orang ini bagaimana nih. Saya harus berantem kah? Saya harus bagaimana kah ambil alih ya Allah. Maka yang terjadi ikhwas sekalian, Jibril AS datang mengatakan, pada malam itu dia selesai sholat malam Nabi Musa. Jibril berkata, wahai Musa, Allah sudah menjadikan siksaannya orang itu di tanganmu. Terserah kamu apa. Bilang saja Allah kabulin. Mau terputus urat sarafnya kah, mau mati tiba-tiba kah, mau kena petir kah, tenggelam di tanah kah, terserah, apa saja. Musa AS mengatakan baiklah. Besok pagi, subhanallah, dengan hikmah Allah, begitu keluar rumah orang itu lewat. Caci maki lagi Nabi Musa, tanpa sebab, ajak berantem, caci maki Allah, caci maki Taurat. Nabi Musa AS di depan beberapa kaumnya bilang, bumi tenggelamin orang ini. Perhatikan kasih sayangnya Allah di sini ya. Allah subhanahu wa ta'ala kalau ingin menyiksa hambanya walaupun dia sudah sangat parah pelanggarannya, itu enggak spontanitas, bertahap. Tahapan ini sebenarnya Allah masih tarik, mau sadar enggak ya, mau minta maaf enggak ya. Nabi Musa AS bilang, wahai bumi tenggelamkan. Nabi Musa berharap mati deh kamu sekarang. Ternyata Allah tenggelamkan orang itu hanya sampai lututnya saja. Dia mau gerakin enggak bisa, lalu dia bilang, Musa maafin saya tidak akan ulangi. Musa bilang, saya enggak percaya. Hai bumi tenggelamkan dia. Nabi Musa berharap mati sekalian. Enggak, masih tenggelam sampai perutnya. Goyang-goyang enggak bisa. Musa maafin, ngerengek-ngerengek. Musa bilang saya enggak percaya. 5 tahun kau siksa saya. Hai bumi tenggelamin, tambah lagi.
tenggelam sampai lehernya, belum mati. Musa, kalau kau maafin saya beriman pada Tuhanmu. Musa bilang, saya nggak percaya. 5 tahun caci maki Allah, terus mau bilang beriman sekarang, nggak mungkin. Bumi tenggelamin sama Allah. Begitu tenggelamin sama Allah, bumi sudah matikan orang itu. Jibril datang. Apa kata Jibril salam? Wahai Musa, Tuhanmu kirim salam sama kamu. Ini hadis Bukhari. Kirim salam padamu dan berkata, wahai Musa, hatimu kok keras sekali. Kalau orang itu minta maaf sama saya di awal tenggelam di lututnya, saya maafin, kata Allah. Padahal orang ini 5 tahun caci maki Allah. Begitu luar biasa kayak sayangnya Allah. Apa kata Jibril AS dalam hadis Bukhari yang lain? Wahai Muhammad, waktu bertemu dengan Nabi SAW. Ini kisah tentang waktu ditenggelamkan Fir'aun. Kata Jibril AS, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya masukkan di mulutnya Fir'aun tanah dari Laut Merah, supaya dia tidak bisa mengatakan, wahai Tuhanku ampuni. Karena kalau dia ucapkan, Allah maafkan. Jibril sendiri nggak mau lagi dia beriman di Fir'aun. Luar biasa gitu. Ini hadis Bukhari. Kata Jibril, wahai Muhammad, kalau kau lihat bagaimana saya masukkan tanah di mulutnya Fir'aun, agar dia tidak bilang, ya Allah ampuni saya. Maka dia cuma bisa bilang, saya cuma bisa beriman kepada yang diimani Bani Israel, bukan Allah. Jadi dia tidak bisa bilang, akhirnya tenggelam. Jibril tahu kayak sayangnya Allah. Kalau sempat diucapin, hai Tuhanku, dimaafin. Saking luar biasa rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu memang Rahmanur Rahim. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Toha ayat 14. Allah berfirman kepada Musa alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Maka dikatakan di sini Allah SWT juga mengatakan kalimat fa'budni, hai Musa, saya Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah, maka hanya sembahlah saya. Sembah jelas semua masuk ya. Semua bentuk ibadah, tunduk patuh, berdoa, memohon, minta dijauhkan, berlindung, semua itu adalah ibadah. Maka hanya beribadahlah kepada saya. Kemudian firman Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, surah Muhammad ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah dan sadarilah, yakinilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Gak ada tempat untuk bergantung kecuali Allah. Kemudian juga firman Allah SWT seraya memberitakan tentang dirinya. Surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasyahada, huwarrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan ini memang sudah pernah disebutkan di dalam bab pertama kalau tidak salah ya. Di bab pertama Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan itu dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Yang artinya dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nyata. Dialah yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dialah Raja satu-satunya, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa dan yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbihlah kepadanya yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini sifatnya Allah SWT. Jadi orang yang menggantungkan nasib sama Allah itu luar biasa. Bagaimana dia bisa mendapatkan masalah-masalah seperti ini.